Livia. Yes. Iya, silakan Livia. Saya kan lagi berjuang nih, Pak. Selain berdoa, saya juga berjuang. Saya kan ada asam lambung. Kebetulan sekali ada Pak Jarod Wijanarko kan ahli probiotik nih. Jadi saya lagi konsumsi probiotik, hidrosel. Apakah itu baik buat asam lambung, Pak? Bakteri-bakteri baiknya? Ya, probiotik itu macam-macam ya, tergantung kemampuan ekonomi masing-masing. Tapi probiotik itu bagus banget. Jadi waktu bayi lahir di dalam kandungan itu nggak ada mikroba jahat. Jadi mikroba itu ada mikroba baik yang disebut probiotik, ada mikroba jahat yang disebut patogen. Mikroba sendiri ada mikroba, ada jamur, ada virus, itu semuanya termasuk dalam mikroba ya, makhluk kecil-kecil. Nah, tubuh kita janin itu jutaan mikroba juga. Bahkan kalau kita lahir atau sekarang ini, kalau manusia beratnya 100 kilo gitu ya, itu mikrobanya kira-kira 2,5-3 kilo. Ini pernyataan dari Profesor Dr. Pratiwi Pramono, yang astronot Indonesia itu ya, dia juga seorang ahli mikrobiologi. Jadi manusia ini misalnya ada 30 triliun sel manusia, tapi dalam tubuh manusia ada 39 triliun mikroba. Nah, waktu lahir janin, ini saya bercerita teori sedikit ya. Waktu janin lahir itu mikrobanya baik semuanya. Begitu dia lahir mulai makan, nah makan nggak sehat, mikroba baiknya mati. Makan nggak higienis, mikroba jahatnya masuk. Tapi mikroba jahat masuk ini akan dibunuh sama mikroba baik. Tapi kalau sakit minum antibiotik, nah mikroba baiknya cukup akan banyak yang mati, walaupun nggak semuanya, ya kan mikroba itu ada di mana-mana, di otot jantung, di ini yang mati biasanya yang di saluran yang terlewatin oleh antibiotik. Makanya kalau habis minum antibiotik, habis sakit, virus, COVID, minum antibiotik, segera minum probiotik untuk mengembalikan jumlah dan jenis dan jumlah. Selama manusia banyak probiotiknya, imunnya luar biasa. Imun itu apa sih? Kemampuan membunuh penyakit. Nah, dalam membunuh penyakit itu, imun itu ya, membunuh penyakit itu dibutuhkan antibodi. Antibodi itu dibangun oleh protein, bahan bakunya. Tapi supaya protein menjadi antibodi, ya, protein ini dirubah jadi asam amino dulu, nanti asam amino ini supaya jadi antibodi, dalam prosesnya itu dibutuhkan katalis atau enzim. Nah, enzim itulah diproduksi sama probiotik. Jadi probiotik itu memproduksi enzim yang dibutuhkan untuk menyusun antibodi. Nah, probiotik juga dibutuhkan untuk apa lagi? Misalnya ya banyak minum probiotik, itu nanti saluran pencernaannya bagus. Ya, yang biasa kentut nanti kentutnya ya mungkin akan diperbanyak dulu, setelah itu hilang, jarang kentut. Ya, kalau untuk kentut nggak bau. Ya, terus BAB-nya lembut dan tenggelam. Gitu ya. Kenapa? Karena probiotik mikroba itu mengurai makanan. Makanan yang tidak bisa dicerna oleh manusia itu dicerna oleh mikroba. Mikroba jahat mengurai, kentutnya bau, WC-nya bau, setnya bau. Maka saya bukan cuma probiotik untuk diri saya. Itu enzim itu probiotik lingkungan. Kloset, wastafel, got, tak siramin ekoenzim, maka mengurai taiknya, kotorannya, tapi nggak bau. Tetangga ada yang septic tanknya retak sehingga baunya kemana-mana, siramin lagi, baunya hilang, tapi tetap diurai. Kalau dikasih karbol, baunya hilang, tapi malah tainya numpuk, nggak lama lagi septic tanknya penuh. Nah ini bicara soal probiotik dulu ya, mikroba. Nah mikroba ini kembali kepada manusia, dia menyehatkan saluran pencernaan, termasuk pencernaannya misalnya rusak gara-gara asam lambung, karena itu yang dipicu oleh makanan yang tidak benar, gitu ya. Nah, probiotik ini nanti akan ikut membantu lambung sehat. Nah, cuma kalau memang ada asam lambung, ya baiknya minum probiotik itu kalau yang kapsul nggak masalah, kalau yang berupa minuman itu pH-nya biasanya rendah, sebaiknya setelah makan. Jadi probiotik sendiri, apa aja sih probiotik itu? Tempe, probiotik itu mikroba baik yang diduplikasi, dikembangbiakkan lewat fermentasi. Hasil akhirnya yang berupa makanan itu tempe, kimchi, kombucha, yogurt, Yakult, kefir. Ya, itu semuanya adalah probiotik. Dan juga merek-merek tertentu yang tadi disebut itu juga probiotik, ada yang kapsul, ada yang cair. Semuanya probiotik. Nah, sebaiknya makan probiotik jenisnya lengkap. Supaya apa?
jenis mikroba itu banyak banget. Tiap jenis mikroba punya kemampuan membunuh patogen atau bakteri jahat tertentu. Jadi nggak ada super mikroba yang kayak Superman bisa bunuh semuanya, gitu nggak ada. Makanya kita dalam tubuh kita itu jenis probiotiknya harus banyak. Makanya kita harus makan misalnya, ini probiotik bagus Pak, impor Amerika. Ya mungkin cuma 10 macam bakteri, mungkin 1000 macam bakteri. Harus makan yang jangan Amerika dong, tempe, tape, ya kan, kimchi yang Korea gitu. Jaga kita punya probiotik itu lengkap. Ya, semahal apapun itu produk, percaya saya nggak ada yang sempurna. Termasuk buah, ya. Jangan suka buah tertentu, sukai semua buah. Jangan punya sayur kesukaan, sukai semua sayur gitu ya. Nah, termasuk probiotik silahkan diperlengkap, minum Yakult, makan yogurt. Kalau saya kefir produksi sendiri. Saya 8 tahun produksi probiotik sendiri namanya kefir. Masuk ke YouTube, ketik kefir Jarod Wijanarko. Itu saya ngajari, ada tutorial bagaimana bikin kefir. Itu ada strain, ada mikroba baik sebanyak 27 genus atau famili. Famili Lactobacillus itu aja masih ada 16 strain, 16 jenis. Jadi probiotik yang paling kaya jenisnya itu kefir. Ya. Nah, yogurt, Yakult, kefir bagus banget. Gitu ya. Kimchi, kombucha cuma satu macam, Lactobacillus saja. Walaupun strainnya banyak. Nah, nata de coco itu adalah Lactobacillus niger, satu jenis saja. Gitu ya. Jadi makan yang banyak-banyak. Nah, nanti imunnya naik. Asam lambung pelan-pelan sembuh. Tapi kan kalau yang diminum ya, kalau sekarang ini juga saya lagi bikin jus pro. Itu pakai biang namanya Promik. Anda masuk ke YouTube pasti juga ketemu saya ngajari bikin jus pro ya, bukan istri saya yang bikin untuk istri saya, mertua saya, tetangga-tetangga saya ajari masak jus pro. Bikin jus minuman. Nah, itu pH-nya 4. Tapi sebenarnya pH 4 ini diminum perut kosong nggak masalah karena dia pH dari buah-buahan. Tetapi kalau memang yang ada asam lambung, minuman probiotik itu tetap sebaiknya setelah makan. Ya, ambil sisi amannya. Ya, nanti kan lepas obat. Jadi mertua saya itu yang di ICU udah lepas obat kolesterol, lepas obat darah tinggi. Saya diabetes. Sebelum saya rajin minum probiotik ya dan diet karbo dikurangin, saya obatnya sudah 4 macam. Jadi 3 macam tapi 2 kali. Pagi Januvia sama glimepirid, malam glukopak sama glimepirid. Jadi 4 dosis kira-kira gitu ya. Pagi Januvia 50 mili, glimepirid 2 mg, lalu sorenya malamnya glukopak 1000 mg, glimepirid 2 mg. Sekarang saya sudah obatnya turun 50%. Jadi kalau paginya Januvia, malamnya glimepirid, besok pagi glukopak, siangnya malamnya apalagi tadi, tapi hanya 1 macam. Pagi 1 macam, malam 1 macam. Tadinya 2 macam. Berarti saya udah turun dosis 50%. Saya udah 2 bulan minum probiotik. Ya, yang saya minum kalau saya 8 tahun minum probiotik kefir, tapi 3 bulan terakhir ini saya double. Kefir 1 gelas, tambah 2 gelasnya jus pro. Ya, bisa bikin sendiri. Nanti kalau mau saya ada seminar jus pro probiotik ya, Sabtu minggu depan gratis. Sabtu minggu depan saya ada seminar probiotik. Flyernya ada di Instagram saya. Insinyur Strip Jarod Wijanarko, saya ada seminar probiotik. Tak ajari bikin kefir, tak ajari bikin jus pro dan teori-teorinya probiotik. Ya memang kalau saya itu sarjana S1-nya itu teknologi pangan. Ini memang bidang saya itu ini gitu ya, sebenarnya bukan keluarga. Bukan teologi ya, tapi teologi sekarang dokter juga. Jadi kalau kesehatan saya semangat. Ya selain belajar saya praktek. Jadi saya punya grup ibu-ibu. Tetangga-tetangga itu ibu-ibu datang nggak cari istri saya, cari saya. Belajar probiotik ya. Jadi nggak apa-apa, minum probiotik merek apa saja dari negara mana saja itu pasti bagus. Cuma saran saya lebih baik misalnya saya minum ini kapsul ini sehari 3 kali. 1 kali aja, tapi juga makan Yakult, minum kefir. Jadi jenisnya banyak. Ya, itu kayak orang makan buah, jenisnya banyak. Karena probiotik itu mikroba, walaupun mungkin di situ mengandung 3.000 gitu ya. Kan probiotik triliunan, jenisnya banyak banget. Jadi kalau saran saya, ya kalau misalnya yang susah nggak usah dicari ya. Kimchi gitu ya. Tapi kalau pas lagi ke restoran Korea gitu, itu kadang-kadang kimchinya kan buat bonus tuh gratis.
Jadi pesan yang lain tentunya gratis. Minta lagi. Nanti kan Roy bilang, doyan banget. Itu probiotik sehat. Saya bilang sama istri saya itu kadang kalau minta lagi. Kamu nih minta lagi karena gratis. Bukan, itu sehat itu gitu ya. Itu kimchinya gitu. Kalau enggak ya nggak usah cari-cari lah. Kemana cari kimchi, nggak ada. Tapi kalau tempe kan gampang. Dan tempe itu bagus. Itu bakterinya itu dia termasuk strain yang tahan suhu. Jadi tempe itu digoreng 100 derajat, bakterinya nggak mati. Mikroba baiknya nggak mati. Jadi memang ada jenis beberapa bakteri tertentu, itu namanya hipertermofilis. Kelompok yang hipertermofilis. Itu mikroba yang 100 derajat nggak mati. Tapi dia mikroba baik. Ya, kebanyakan mikroba jahat, maka direbus, mati gitu ya. Ini enggak. Nah, tempe itu termasuk yang itu. Makanya tempe udah digoreng pun itu masih probiotik. Jadi tempe itu termasuk kalau di Eropa kan makanan mewah. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati.